Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabar adik-adik hari ini? Tentunya sukacita ya Kak Cindy. Nah, hari ini kita akan mengikuti ibadah, tapi masih secara online. Iya, betul sekali karena kita masih dalam masa pandemi ya. Tapi tentunya adik-adik masih terus semangat kan? Iya, Bu Diana dan Kak Cindy tahu loh adik-adik semuanya pasti selalu semangat karena kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah, walaupun secara online, kami ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini dari pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk selanjutnya kita akan memuji satu lagu biar kita lebih semangat. Kita nyanyikan lagu Yes, 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 Kereta Apiku. Yes, yes, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Yes, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Untuk selanjutnya, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca bisa berguna untuk kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyi terlebih dahulu ya Kak Cindy ya. Adik-adik bisa kan lagunya Yesus Sayang Padaku? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi sudah
berdoa, menyanyi, dan saatnya kita sekarang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, yang menjadi bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Minta tolong Kak Cindy ya untuk membacakannya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Seolah sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Bu Diana punya sesuatu. Nah, apa ya ini ya? Coba lihat di sini ada kertas-kertas. Ada apa ya isinya ya di dalam kertas ini ya? Coba Kak Cindy coba lihat, coba di dalamnya ini kira-kira apa hanya ada kertas-kertas saja atau ada yang lain? Coba Kak Cindy ya. Coba Kak Cindy. Ada apa ya di dalamnya? Coba ya dicari. Ada apa? Wah, Kak Cindy menemukan sesuatu. Apa Kak Cindy ya? Apa ya ini? Wah, ada kue. Adik-adik di rumah pasti suka kue ya. Ada lagi nggak Kak Cindy ya di dalamnya ya? Coba dicari lagi Kak Cindy ya. Cari lagi. Wah, ada lagi ternyata. Banyak sekali ternyata ya kue-kuenya. Kelihatannya kalau dari atas kelihatan hanya seperti kertas saja. Ternyata di dalamnya ada kue-kue loh. Ini Bu Diana juga menemukan. Ada lagi kue-kuenya. Wah, banyak sekali. Kak Cindy senang nggak kalau bisa menemukan kue-kue di antara benda-benda kertas yang kelihatannya tidak berharga, ternyata di dalamnya kita menemukan kue yang banyak sekali ya Kak Cindy ya. Kak Cindy merasa senang nggak? Senang sekali. Tentunya adik-adik gimana ya? Coba kalau adik-adik menemukan sesuatu yang berharga, adik-adik merasa bagaimana? Wah, pasti merasa senang ya. Nah, coba adik-adik, Bu Diana punya cerita hari ini. Kalian tadi sudah selesaikan menyimak bacaan Alkitab yang dibacakan oleh Kak Cindy tadi. Nah, ini Bu Diana juga punya gambar lagi loh. Ini ada gambar. Apa ya isinya ya? Coba semuanya bilang bim salah bim abra kadabra. Coba yuk. Ayo Kak Cindy yuk sama-sama yuk. Bim salah bim abra kadabra. Wah, ada gambar apa ini ya? Wah, ternyata ini Kak Cindy ada seseorang yang menemukan sebuah harta karun. Wah, adik-adik pasti pernah dengar atau lihat ya cerita atau film yang ketika menceritakan seseorang menemukan sebuah harta karun. Pasti seru ya Kak Cindy ya. Ini orangnya pasti rasanya bagaimana Kak Cindy kalau menemukan harta karun? Pasti suka sekali. Iya, pasti senang sekali. Nah, adik-adik di bacaan tadi yang kita baca tadi ada seseorang yang sedang mengerjakan tanah, menggali tanah, itu menemukan harta terpendam. Dia senang sekali bisa menemukan harta terpendam itu.
Lalu dia setelah menemukan tidak langsung dibawa pulang adik-adik. Pada zaman dahulu orang-orang Yahudi itu kalau menyimpan barang-barang berharga itu selalu disimpan di dalam tanah. Kalau adik-adik sekarang kalau menyimpan uang atau menabung itu di mana ya? Di mana Kak Cindy? Di tabungan. Oh, di tabungan. Ada yang di rumah dalam bentuk celengan, ada juga yang ditabung di bank, ya kan? Nah, kalau zaman dahulu menyimpannya orang-orang itu di dalam tanah adik-adik. Nah, kalau misalkan udah disimpan di dalam tanah, itu supaya tidak diketahui oleh pencuri, nggak ada yang bisa mencuri. Tetapi kalau misalkan orang itu tiba-tiba Tuhan memanggilnya, orang tersebut meninggal, nah hartanya tetap ada di dalam tanah itu adik-adik. Nah, kalau misalkan suatu hari ada orang yang mengerjakan tanah itu, menggali tanah itu, dia akan terkejut sekali, akan kaget sekali karena menemukan harta karun, harta yang terpendam. Lalu karena sukacitanya dia menjual segala kepunyaannya, lalu uangnya untuk membeli tanah di mana di dalam tanah itu tersimpan harta terpendam tadi adik-adik. Nah, tadi di Alkitab juga diceritakan juga bahwa ada seseorang yang juga seorang pedagang ya Kak Cindy, pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, coba Bu Diana punya gambar nih, gambar kedua. Nah, ini lihat. Wah, orang tersebut dapat menemukan mutiara yang sangat indah yang selama ini dicari-carinya. Dia sangat senang karena dapat mutiara yang bagus, pasti harganya mahal sekali ya Kak Cindy ya. Lalu dia juga menjual segala harta kepunyaannya dan dia bisa membeli mutiara ini. Nah, adik-adik semuanya, maksud dari cerita kita hari ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46 tadi itu adalah kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam dan juga seperti mutiara yang indah tadi adik-adik. Maksudnya gimana ya Bu Diana? Nah, maksudnya adik-adik semuanya kita kan memiliki Tuhan Yesus ya Kak Cindy ya. Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya adik-adik. Adik-adik percaya kan? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Oh iya, hebat semuanya percaya sama Tuhan Yesus Kak Cindy. Nah, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus nantinya yang akan membawa kita menuju ke surga, bertemu dengan Allah Bapa di surga. Nah, melalui Tuhan Yesus juga Tuhan itu memberikan berkat-berkatnya kepada adik-adik semuanya melalui Papa dan Mama ya Kak Cindy ya. Papa dan Mama diberikan rezeki oleh Tuhan Yesus sehingga adik-adik semuanya setiap hari dapat makan ya Kak Cindy ya. Makan, minum yang cukup. Lalu juga kalau minta mainan dibelikan mainan juga ya Kak Cindy ya. Itu karena berkat Tuhan pada Papa dan Mama kita. Tapi kalau misalkan nih adik-adik, kalau Papa dan Mama bilang tunggu ya, Mama dan Papa masih belum punya uang untuk beli mainan. Adik-adik nggak boleh marah, nggak boleh ngambek. Tapi adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memberikan berkatnya kepada Papa dan Mama. Kan Papa dan Mama sayang sama adik-adik semuanya. Kak Cindy, Papa dan Mamanya Kak Cindy sayang nggak sama Kak Cindy? Sayang. Oh sayang. Contohnya apa Kak Cindy? Papa dan Mama sayang sama Kak Cindy. Papa Mama juga sering membelikan mainan nggak yang disukai Kak Cindy? Iya kan? Kalau Kak Cindy sakit, Papa dan Mama juga khawatir. Lalu dibawa ke dokter juga. Itu adalah bentuk kasih sayang Papa dan Mama. Adik-adik di rumah juga merasakan nggak kasih sayangnya Papa dan Mama? Iya kan? Tentunya kita semuanya merasakan kasih sayang Papa dan Mama kepada kita. Karena Tuhan Yesus telah mengirimkan Papa dan Mama untuk menjaga dan menyayangi adik-adik semuanya. Oleh karena itu adik-adik seperti
seperti orang yang telah menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga tadi, hendaknya kita juga selalu bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harta yang sangat luar biasa bagi kita semuanya adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita yang nantinya akan menyediakan tempat bagi adik-adik semuanya, bagi Bu Diana dan juga Kak Cindy. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan, nanti di kehidupan selanjutnya Tuhan sudah menyiapkan tempat di surga. Kalau tempat di surga itu nantinya enak nggak Kak Cindy kalau di surga? Iya, pasti enak ya. Di sana selalu ada damai dan sejahtera. Jadi tidak ada menangis lagi. Mungkin adik-adik ada yang masih menangis. Ya, di sana selalu setiap hari selalu sukacita kalau di surga ya. Oleh karena itu adik-adik semuanya, nah karena kita sudah menemukan harta yang paling berharga yaitu Tuhan Yesus, kita harus merawat harta yang paling berharga itu. Caranya bagaimana ya? Nah, kita harus jadi anak Tuhan yang baik ya Kak Cindy ya. Anak Tuhan yang baik itu misalnya seperti apa Kak Cindy? Selalu taat kepada orang tua. Oh iya, selalu taat pada orang tua. Kalau misalkan dibilangi papa dan mama, boleh nggak marah-marah Kak Cindy? Gak boleh. Gak boleh. Kalau ke gereja, misalkan kita mengikuti ibadah online, kita juga harus rajin mengikuti ibadah online ya. Jadi anak Tuhan yang baik ya. Karena kita sudah menemukan harta paling berharga yaitu Tuhan Yesus, maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah itu ya adik-adik ya, cerita kita hari ini. Semoga melalui cerita kita hari ini, adik-adik selalu dapat bersemangat, termotivasi agar menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini dapat selalu memberkati adik-adik semuanya, agar kita selalu dapat merawat harta berharga kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, saat sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya adik-adik sudah siapkan kan persembahannya? Ini ya. Di amplop persembahan ini ya yang sudah disediakan oleh gereja yang Kak Cindy, nanti bisa dititipkan pada papa dan mama. Oke adik-adik semuanya, yuk kita mengumpulkan persembahan sambil kita memuji nama Tuhan. Bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacita. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bu Diana. Ya adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau telah mengajarkan kami betapa kami sangat beruntung memiliki
harta yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Karena melalui Tuhan Yesus kami dapat menikmati kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan Papa dan Mama yang menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu agar kami dapat selalu menjaga, merawat harta kami, yaitu Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk dapat menjadi anak Tuhan yang baik, yang dapat menyukacitakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang merupakan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini, dan kiranya persembahan kami ini dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di bumi ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan berkenan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang adil dan makmur. Kiranya Tuhan memberkati sehingga virus corona bisa segera berlalu dan kami semua sehat, dapat kembali beraktivitas, bersekolah seperti dahulu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta, seluruh majelis, dan juga semua warga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar segala program-program yang telah disusun oleh gereja dapat berjalan dengan baik, dan melalui program-program ini kami dapat melayani Tuhan. Tuhan berkati Papa dan Mama agar selalu sehat, saudara-saudara kami semuanya, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Yang sedih, kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Yang melakukan perjalanan, Tuhan berkati sehingga sampai di tujuan dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, kita semuanya sudah selesai ya Kak Cindy mengikuti ibadah hari ini. Nah, karena tadi kita memiliki harta yang paling berharga yaitu Tuhan Yesus, adik-adik juga harus selalu mengikut Tuhan ya. Harus selalu berjalan bersama, jalan serta Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pujian, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama memuji sebuah pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, kita semuanya dapat selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, akhirnya Bu Diana dan Kak Cindy mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.